Pernah nggak sih kamu mikir kalau kebiasaan itu bukan cuma sekedar rutinitas, tapi lebih kayak sistem operasi yang ngejalanin hidup kita? Nah, hari ini kita bakal coba ngehack sistem itu pakai panduan dari salah satu pemikir paling legendaris, William James. Tapi sebelum kita mulai, saya punya satu pertanyaan nih buat kamu. Coba jujur deh, seberapa banyak sih bagian dari harimu yang kamu jalanin pakai mode autopilot? Dari mulai bangun tidur, siap-siap, sampai nanti tidur lagi? Berapa banyak hal yang kamu lakuin tanpa benar-benar mikir? Daripada bingung-bingung, ayo langsung kita bahas di Ataraxia Psyche. Hai, sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe ya, agar kamu gak ketinggalan edukasi penting dari Ataraxia Psyche. Nah, lucunya jawaban dari pertanyaan tadi itu sumbernya bukan dari buku self-help kekinian loh, tapi dari sebuah karya klasik tahun 1890. Judulnya The Principles of Psychology oleh William James, yang sering banget disebut sebagai bapaknya psikologi Amerika. Kerennya, ide-ide dia soal kebiasaan yang ditulis lebih dari seabad lalu ternyata masih relevan banget buat kita sekarang di dunia yang penuh distraksi ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Autopilot pikiran. Ini dia nih, kekuatan gak kelihatan yang ternyata ngatur sebagian besar hidup kita sehari-hari. Coba dibayangin. Pagi tadi pas kamu pakai baju, atau sikat gigi, atau mungkin pas kamu tanda tangan sesuatu. Apa kamu mikirin setiap detail gerakannya? Kayaknya enggak kan? Nah, itu semua tuh tindakan otomatis. Contoh sempurna dari cara kerja kebiasaan. Dan disinilah letak pemikiran kerennya William James. Dia ngelihat kebiasaan itu bukan sebagai kelemahan loh, tapi justru sebagai sebuah fitur efisiensi dari otak kita. Jadi kata dia, dengan menyerahkan tugas-tugas rutin ke mode autopilot, kita sebenarnya lagi ngebebasin pikiran kita buat ngerjain hal-hal yang lebih penting. Kayak mikir kreatif, mencahin masalah yang rumit, gitu. Sekarang, kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Kenapa sih otak kita ini suka banget sama yang namanya mode autopilot? Di bagian ini, kita bakal lihat kalau kebiasaan itu bukan masalah, tapi justru alat yang super canggih buat efisiensi mental. Jadi, apa sih kebiasaan itu kalau menurut James? Gampangnya gini, kebiasaan itu adalah sebuah tindakan yang udah sering banget kita ulang-ulang, sampai akhirnya jadi otomatis. Proses ini tuh kayak bikin jalan tol di otak kita. Jadi, kalau mau ngelakuin hal itu lagi, ya tinggal lewat aja. Cepat, nggak perlu mikir lagi. Manfaatnya? Wah, banyak banget. Pertama, kita jadi nggak perlu fokus penuh terus-terusan. Jadi nggak gampang capek secara mental. Terus, karena diulang terus, tindakan kita jadi makin akurat dan efisien. Dan yang paling penting, sumber daya mental kita jadi bebas buat dipakai ngadepin tantangan-tantangan baru. Nah, kutipan ini nih, intinya banget. James bilang kalau tujuan utama pendidikan atau pengembangan diri itu adalah secara sadar ngebentuk sistem saraf kita. Kita bisa loh dengan sengaja ngebangun kebiasaan-kebiasaan baik. Jadinya, otak kita tuh jadi sekutu yang ngedukung tujuan kita, bukan malah jadi musuh yang ngejebak kita di kebiasaan buruk. Oke, teorinya udah dapat kan? Keren. Tapi gimana caranya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. James ngasih kita semacam toolkit atau seperangkat aturan yang jelas banget. Dari abad ke-19 tapi masih manjul banget buat kita sekarang. Aturannya disederhanain jadi 3 langkah utama. Pertama, mulai dengan dorongan yang kuat. Kedua, jangan kasih celah buat pengecualian, alias konsisten. Ketiga, begitu ada kesempatan, langsung sikat. Yuk kita bahas satu persatu. Aturan pertama itu soal momentum. Misalnya kamu mau mulai kebiasaan olahraga tiap pagi. Jangan mulainya setengah-setengah. Bikin peluncuran yang heboh, kasih tahu teman-temanmu, siapin semua peralatannya dari malam, bikin komitmen yang jelas. Makin kuat dorongan awalnya, makin gampang buat ngelawan rasa males. Nah, yang kedua ini mungkin yang paling susah tapi juga paling penting. James bilang, setiap kali kamu bolos dari kebiasaan baru, itu kayak ngegulung lagi benang yang udah susah payah kamu rajut. Apalagi di awal-awal, konsistensi tanpa putus itu kuncinya. Sekali aja kamu bikin pengecualian, besok aja deh, itu bisa ngerusak jalur yang lagi kamu bangun di otak. Aturan ketiga ini soal mengubah niat jadi aksi nyata. Jangan cuma niat doang. Begitu ada kesempatan buat ngelakuin kebiasaan barumu, langsung hajar. Kalau resolusimu mau lebih banyak baca buku, begitu ada waktu luang 15 menit, jangan buka medsos, langsung ambil buku. Aksi pertama itulah yang bakal ngunci resolusimu di otak. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dari semuanya, momen bertindak. Soalnya, semua teori keren yang udah kita bahas tadi bakal percuma kalau nggak diimplementasikan. Kutipan terakhir ini dalam banget maknanya. Niat baik, resolusi itu semua cuma gerakan kosong kalau nggak ada tindakan nyata sebagai pondasinya. Tindakan itu ibarat tanah pijakan yang kokoh. Tanpa itu, semua rencana kita buat jadi lebih baik ya, cuma bakal menguap gitu aja.
Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Dari semua yang barusan kita omongin, resolusi apa, sekecil apapun itu, yang bisa kamu mulai lakuin sekarang juga? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang juga. Coba pikirin satu hal dan langsung rebut kesempatan pertamamu buat ngelakuin itu. Thank you for watching this video. Come back tomorrow to Ataraxia Psyche.